Shalom Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke dari Myanmar. Selamat malam Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudari kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, juga rekan-rekan sahabat handai tolan, para pemirsa, pendengar melalui YouTube. Tuhan Yesus memberkati. Biarkan kekuatan Allah, energi Tuhan, urapan Allah, kuasa Tuhan senantiasa menyertai kita. Jadilah kuat di dalam kekuatan kuasanya. Jadi kita kuat bukan karena kemampuan kita, tapi karena Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Puji nama Tuhan. Dengan kekuatan itu sebenarnya Tuhan mengharapkan supaya kita melakukan apa yang baik, yang benar di mata Tuhan. Oke, kita akan lanjutkan Yeremia 29 ayat yang ke-10 sampai dengan 14. Demikian bunyi firman Allah. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Israel, bagi Babel, baru aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat-tempat kamu telah kucerai berakan. Demikian firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Jadi di sini kita bisa melihat setelah mereka dibuang, tadi pagi saya mengatakan Tuhan memberkati Israel sekalipun mereka di pembuangan, dan saat ini kita bisa melihat Tuhan memberitahukan rencananya kepada Israel. Apa yang akan terjadi bagi orang Israel dan kapan berakhir di pembuangan itu. Jelas kata firman Allah bahwa mereka harus berada dalam penggenggaman, dalam kuasa Raja Babel selama 70 tahun. Itu cukup waktu yang cukup lama, ya. Itu sebabnya Tuhan memerintahkan kepada mereka supaya mereka mengetahui bahwa mereka akan tinggal cukup lama di negeri pembuangan itu. Itu sebabnya Tuhan katakan dirikan rumah bagi mereka. Lalu kemudian Tuhan juga katakan menikahlah anak laki-laki atau anak perempuan, atau kau sendiri yang masih bujang-bujang pada waktu itu. Dan Tuhan menyatakan kepada supaya apa? Supaya jangan punah mereka, supaya jangan hilang mereka dari peredaran. Masih ingat kita peristiwa bagaimana Tuhan membuat bangsa Israel menjadi bangsa yang besar di tanah Mesir, dengan Allah memberkati mereka dengan jumlah penduduk yang sangat luar biasa. Jadi makanya ada kegentaran bagi Firaun pada waktu itu, saking sudah banyaknya, dan diperintahkan kepada mereka kalau dia laki-laki itu bunuh saja, tapi kalau dia perempuan biarkan hidup. Jadi kalau dia semua, bayangkan kalau semua perempuan bagaimana. Kalau orang menikah dengan perempuan kan itu namanya lesbi. Kalau laki-laki menikah dengan laki-laki, ya homo, kan begitu. Jadi Tuhan tidak inginkan itu gitu loh. Tapi ya, Firaun melakukan itu. Kita kembali kepada Yeremia. Jadi Tuhan memberitahukan rencananya kepada Israel dengan jalan dikatakan, aku akan menepati janjiku. Janji yang mana? Setelah 70 tahun engkau mengalami penjajahan, dikuasai oleh ini Babel, aku akan mengembalikan engkau dari Babel ke Yerusalem, dan aku akan memulihkan engkau kembali. Dasar, sekali lagi saya katakan, mereka ini adalah bangsa yang tegar tengkuk, keras kepala, mau menangnya sendiri, ya. Sekalipun mereka di dalam pembuangan, mereka masih tetap melakukan jampi-jampi, melakukan apa yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Tapi Tuhan itu baik. Selalu saya katakan Tuhan itu baik. Anda bisa bayangkan kalau Tuhan tidak memberitahukan rencana mereka, atau rencana Tuhan di mana nih, di Babel, mereka mungkin akan putus asa, akan bertanya-tanya, akan
akan nggak menentu. Tapi ketika Tuhan sudah menentukan berapa lama mereka ada di situ, mereka tinggal mengambil sikap. Apakah mereka akan melakukan yang baik? Ada orang yang melakukan yang baik, tapi ada juga orang tambah jahat, tambah jahat. Kalau Raja Manase itu bertobat dia, tapi kalau Raja Ahaz kan tambah jahat. Ya, jadi disitulah sama seperti Zedekia itu. Zedekia dikatakan jangan melawan kepada Nebukadnezar supaya kamu jangan mati, jangan dibawa, jangan mengalami kehancuran. Rumah Tuhan tetap ada, terus kemudian kamu tetap baik-baik. Tetapi Zedekia nggak mau, walaupun pernah sembunyi-sembunyi menanya kepada Yeremia, dan Yeremia beritahu. Tapi dia bilang jangan kamu beritahu ya, karena dia seorang raja. Sebenarnya jauh di hatinya ingin tahu rencana Tuhan, tetapi dia tidak mampu lagi melakukan apa yang benar di mata Tuhan karena sudah terlalu jauh dia melangkah dengan Tuhan. Dan pada akhirnya sama yang seperti dikatakan Yeremia kepada dia, Tuhan lakukan. Bayangkan mereka mengalami kematian yang sangat banyak di rumah Tuhan itu. Lalu hal-hal yang berbau tentang ibadah dibawa semua. Karena apa? Kedegilan hati. Ya, itu. Jadi, tapi Tuhan sekalipun demikian, Tuhan katakan setelah 70 tahun, makanya kamu dirikan rumah-rumah itu. Terus kemudian yang kedua, dia katakan, aku akan membuat rancangan damai sejahtera bagimu. Sebenarnya kalau kita mau sadar, ya mereka bukan damai sejahtera itu. Tapi di tengah-tengah situasi seperti itu, Tuhan katakan, rancanganku adalah rancangan damai sejahtera. Dan ini harus kita bisa tangkap dari perspektif Allah, bukan dari perspektif kita. Kalau kita mau melakukan apa yang diperintahkannya itu, pasti kita akan mengalaminya. Tapi kalau kita tidak mau melakukannya, ya tergantung lagi kepada kita. Tapi Tuhan itu baik, dia beritahu rencananya kepada Anda. Saya pernah menghadapi masalah, ya, satu ngomong, ya, bicara dalam arti dalam mimpi saya itu diberitahu. Lalu saya beritahukan kepada adik saya yang perempuan yang sekarang jadi hamba Tuhan di mana itu di Kalimantan. Lalu dia bilang begini, toh bagaimana Tuhan bisa ngomong sama kamu gitu ya, masa? Tapi apa yang saya katakan itu memang betul terjadi. Saya langsung bilang sama dia, nanti kalau kamu sudah lahir baru, kamu akan mengerti. Tapi sekarang kamu mau saya cerita juga, kamu nggak akan bisa nangkap itu. Ya nanti dia seperti yang Yohanes 3. Ya, kita baca aja. Ya, Yohanes 3 itu. Kok tiba-tiba saya lupa namanya. Nikodemus itu. Ya. Jadi saya bilang, ya nanti kamu kalau udah lahir baru kamu akan mengerti. Kenapa dia ngomong sama saya? Supaya saya kuat menghadapi peristiwa ini. Supaya saya dapat mengantisipasinya. Dan ketika itu terjadi betul-betul, saya bisa memuliakan Allah, saya bisa memasukkan nama Allah, dan sekalipun akhirnya saya keluar dari organisasi itu. Tapi yang jelas, saya sudah Tuhan berikan apa yang begitu luar biasa, apa way out-nya yang Tuhan berikan kepada saya. Dan itulah Tuhan itu baik. Jadi kita ada orang yang ingin melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, tapi bukan semua orang dalam gereja itu menjadi anak-anak Tuhan yang betul-betul. Ada setan-setan di situ. Dan pada akhirnya gereja itu dijual. Kan malu. Ya. Malu. Tapi mau bilang apa? Itu karena kerakusan manusia. Saya telepon sih sebenarnya waktu dijual. Saya tahu dijual. Kalau menurut hukum dunia Anda bisa lewat, tapi tidak dengan penghukuman Allah. Bertobatlah. Anaknya marah sama saya, tapi saya katakan, I don't care about you. Lord Jesus, kasihi Tuhan. Jangan lakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan. Jadi begitulah rencana Bapakmu selama ini menghancurkan gereja, menghancurkan sahabat-sahabat saya. Berapa pengganti saya? Setelah saya pun masih ada beberapa pengganti saya. Sampai akhirnya harus Tuhan robohkan itu.
Jadi ya marilah kita hidup benar-benar menurut rancangan Allah. Rancangan Allah itu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Dia mempersiapkan bagi kita, memberikan bright future, bukan dark future atau gloomy future. Masa depan gelap atau masa depan suram, tidak. Bright future. Dan itulah sebabnya Tuhan katakan, aku berikan kamu buat hidup yang benar. Aku berikan kamu berkat yang luar biasa, tapi lakukan kehendakku. Tapi bangsa ini keras kepala. Yang ketiga dikatakan, berdoalah. Ya, jadi disuruh berdoa. Dan jelas dikatakan kalau kau berdoa dari hatimu, dari segenap hatimu, maka aku akan menjawab. Mobil saya sudah dibawa kemari, tapi saya tidak menerima, walaupun sebenarnya saya cocok dengan mobil itu. Tapi karena kuncinya cuma satu, saya tidak ingin ada masalah di kemudian hari. Jadi saya tidak ingin mobil itu menjadi masalah di kemudian hari karena cuma satu kuncinya dikasih sama saya. Saya bilang kalau dua saya baru terima, kalau tidak, atau tadi saya usulkan karena ada yang usulkan, ya ganti saja kuncinya. Belum dijawab. Sebenarnya saya juga nggak ngerti ide itu gitu. Tapi ada yang menyampaikan ide itu, makanya saya bilang sama istri saya, beritahu aja mereka. Jadi di sini mau saya katakan kepada kita bahwa ketika kita berdoa dengan sungguh, bahkan berdoa dan berpuasa, Tuhan pasti menjawab, lambat atau cepat, dengan cara dan kekuatan Tuhan. Tuhan akan prepare, akan sediakan. Karena dia bilang, dengan segenap hati engkau berdoa, aku akan jawab, aku akan berikan, engkau akan menemukan. Jadi Tuhan itu luar biasa. Jadi kalau engkau mencari, menemukan Dia. Dan Dia juga akan memulihkan engkau. Orang diberikan kesegaran. Lalu kemudian Dia akan mengumpulkan orang-orang yang dibuangnya. Ya, setelah genap 70 tahun. Ya, jadi itu nggak akan berlalu itu. Jadi coba saya baca satu ayat ya. Dalam Yeremia. Oh, berarti saya lupa 2 Tawarik. Saya karena ketika saya bicara soal Yeremia, saya harus baca 2 Tawarik ya, 36 atau 2 Raja-Raja ya, ayat 25, 23 sampai 24. Saya akan lihatkan dulu kepada kita apakah kembali sakit perut saya kumat, tapi ya, harus kita di mana dia 2 Tawarik. Koresi mengizinkan orang Israel, orang-orang buangan pulang ke negerinya. Ayat 22 dari pasal 36. Pada tahun pertama zaman Koresi, Raja Negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Koresi, Raja Persia itu, untuk menggenakan firman-Nya yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Koresi secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Jadi, yang mau saya katakan setelah genap 70 tahun, ya seterusnya, ya, kita mengalami pertolongan. Ya, Israel mengalami pertolongan. Jadi, yang mau saya katakan, kalau Tuhan memberikan rencananya bagi kita, sebenarnya Tuhan sudah berikan rencananya itu melalui firman-Nya. Mari kita ikuti supaya Tuhan memberkati kita. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih Bapak. Sekalipun dalam keadaan sakit, tetapi kami mau tetap percaya kepada Bapak. Biarkan firman ini menjadi kekuatan bagi kami. Biar setiap kami mengerti akan rencana Tuhan dalam hidup kami. Dan kami bersyukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.